Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bu Rian hari ini pada pelajaran tematik kelas 3. Nah, pada hari ini Bu Rian akan menjelaskan tema 2, subtema 3. Kita masih di tema 2 ya, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Nah, kita mulai ya anak-anak. Pembelajaran pertama, menyayangi tumbuhan. Nah, kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat buat kita. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Nah, kita bisa melakukan dengan merawat tanaman ya. Nah, selanjutnya ada cara kita menanam atau merawat tanaman melati. Cara merawat atau cara perawatan melati. Nah, yang pertama disiapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting yang disusun di dasar pot seperti gambar tersebut. Nah, yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, masukkan bibit melati sisa media lama yang masih menempel. Sisakan nih media lama yang masih menempel. Jadi nanti kamu ambil melati itu, sisakan medianya tuh yang masih menempel kayak tanah-tanahnya itu. Tujuannya itu agar dapat beradaptasi dengan media baru atau tanah yang baru. Nah, selanjutnya tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari pot untuk memudahkan penyiraman. Nah, selanjutnya pastikan tanaman dapat berdiri kokoh ya, lalu siram tanaman dengan air secukupnya, lalu bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, semua ini adalah cara perawatan melati. Jika kalian ingin merawat melati di rumah ya anak-anak. Nah, pembelajaran selanjutnya garis bilangan. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat, daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebarnya sekitar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang daun sirih pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Nah, kita akan belajar tentang garis bilangan nih anak-anak. Ini yang namanya garis bilangan. Garis bilangan itu terdiri dari 0 sampai dengan 10. Ini bisa terus ya, 11, 12, 13, dan seterusnya ya. Nah, tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Kita lihat, ada garis bilangan 0, S2, L4, R6, 7, I9, H. Nah, kalian tahu nggak nih SLR IH itu berapa nilainya? Nah, S itu 1, L itu 3, R itu 5, I itu 8, H itu 9. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalian sudah paham ya sampai sini ya? Kita lanjut ya. Selanjutnya. Nah, sekarang kita bantu Siti nih melakukan pengamatan pada pertumbuhan pohon sirih. Ayo kita mulai. Nah, kita lihat. Panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Nah, kita lihat nih garis bilangannya nih. Garis bilangannya pertama posisinya ada di angka 3. 1, 2, 3. Kita lihat dari 0 ya. Kita lihat dari 0. 1, 2, 3. Kita tandain. Selanjutnya ini kita kasih huruf A. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Tambah lagi nih dari 3 ini, jalan maju ke depan itu 2 satuan. 1, 2, berarti ke angka 5. Kita kasih huruf B. Jadi, berapa nih panjang pohon sirih?
setelah ini? Kita lihat, kita hitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bisa kita tulis 3 ditambah 2 sama dengan 5. Paham ya anak-anak? Nih kita mulai dari posisi angka 3. Berarti kan dari 0 ke 3. Tuh dihitung ya sama kamu ya, pakai garis bilangan ya. Nih seperti ini caranya 1, 2, 3. Berarti kamu garis dari sini dari 0 sampai 3. Selanjutnya dia bertambah lagi nih 2 satuan. Berarti dari 3 kamu hitung lagi 1, 2. Berarti ke angka 5. Dari 3 kamu tarik garis ke angka 5. Nah, selanjutnya jumlahnya bisa dilihat atau panjangnya bisa dilihat dari 0 sampai ke 5. Bisa kita tulis 3 ditambah 2 sama dengan 5. Paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya Siti itu sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Nah, Siti itu memperhatikan motif-motifnya tuh. Ada bermacam-macam motif, ada daun, ada bunga. Nah, Siti itu sangat tertarik dengan motif daun bunga. Seperti gambar ini nih. Nah, ada daun, ada bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Kalian juga bisa nanti di rumah ya untuk menggambar batik motif tumbuhan. Selanjutnya, di pembelajaran kedua, keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah nih. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Nah, tiba-tiba Dayu ingat dia belum menyiram tanaman di halaman rumah. Nah, setiap anggota keluarga itu memiliki peran, memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban juga. Nah, kewajiban ayah itu melindungi anggota keluarga, mencari nafkah, kewajiban ibu memberi makanan yang sehat untuk keluarganya, merawat anak-anak, mengurus rumah tangga. Nah, kewajiban anak itu menghormati orang tua, belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga membantu pekerjaan ibu di rumah ya anak-anak, seperti kalian itu berkewajiban untuk membantu ibu kalian di rumah. Selanjutnya, Edo ini melakukan kegiatan olahraga nih, kegiatan memutar dan menekuk badan dalam permainan. Nah, yang pertama itu Edo sedang memutar kepala. Lalu Edo memutar tangan. Semua itu dilakukan dengan 4 hitungan. Selanjutnya Edo sedang memutarkan pinggang. Lalu Edo sedang memutarkan tumit. Itu juga semua dalam 4 hitungan ya. Selanjutnya, Edo menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada. Berpindah lagi. Menekuk bergantian, menekuk kaki kiri dan diletakkan di depan dada. Nah, itu semua dilakukan dengan 4 hitungan. Selanjutnya, Edo menekukkan kaki kanan dan diletakkan ke belakang, bergantian dengan menekuk kaki kiri dan diletakkan di belakang. Nah, gerakan-gerakan ini semua menggunakan 4 hitungan dan kalian bisa nih nanti dipraktekkan di rumah ya anak-anak. Kegiatan memutar dan menekuk badan dalam permainan. Selanjutnya pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak kelas 3 ini berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Nah, kalian bisa lihat teksnya pada halaman 127 dan 128. Selanjutnya, nah, hutan bakau itu atau tumbuhan bakau itu kan dia tumbuhan yang ada di pantai ya. Biasanya dia di pantai-pantai tuh. Nah, manfaatnya apa sih nih hutan bakau atau tumbuhan bakau tersebut? Nah, manfaat hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari pengikisan dan meredam gelombang besar termasuk tsunami. Nah, hutan bakau itu bertugas untuk menahan pengikisan dari gelombang laut. Nah, gelombang laut kan besar. Nah, itu gelombang yang besar itu bisa dipecah oleh akar yang dimiliki oleh tumbuhan bakau ini. Makanya dia dapat melindungi pantai dari pengikisan dan termasuk gelombang besar tsunami ya. Nah, selanjutnya
Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun itu tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, ini garis bilangannya anak-anak. Nih, daun pertama ukurannya dari 0 sampai ke 4. Nah, daun yang kedua dari 4 sampai ke 9. Nah, penulisan bilangannya seperti apa nih? Nah, 4 ditambah 5. Karena dari 4 ke 9 itu 5 ya anak-anak. Bisa kita hitung. 4 ke 9. 1, 2, 3, 4, 5. 0 ke 4. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, selanjutnya 6 ditambah 4 sama dengan 9. Bagaimana garis bilangannya? Nah, garis bilangannya bisa seperti ini. Nah, nih pohonnya apa? Daunnya 0 sampai ke 6. Pertama, daun pertama. Selanjutnya daun keduanya 4. Berarti dari 6 sampai ke 10. 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya hak dan kewajiban. Nah, di sini pada teks halaman 134 dan 135 pada buku tematik kalian ada kegiatan keluarga Siti pada hari Minggu. Nah, atau pada hari libur. Pada hari libur atau pada hari Minggu mereka mengerjakan pekerjaan rumah secara bersama-sama atau bekerja bakti. Nah, setiap anggota keluarga memiliki peran dan hak dan kewajibannya masing-masing. Seperti yang pertama kita sebutkan adalah ayah. Ayah memiliki perannya sebagai kepala rumah tangga ya. Nah, haknya itu dihormati dan disayangi anak-anak. Kewajiban ayah adalah mencari nafkah dan melindungi keluarga. Selanjutnya, ibu. Ibu itu haknya sama seperti ayah, dihormati, disayangi anak-anak. Kewajiban ibu itu menyiapkan makan, mengatur rumah. Selanjutnya, anak. Hak anak itu disayang orang tua dan dicukupi kebutuhannya. Kewajibannya itu belajar dan membantu ibu. Nah, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima dalam Pancasila. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah sila kelima yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Ya. Bersikap adil kepada semua anggota keluarga, tidak curiga dan gampang menuduh atau menyalahkan. Ini semua pengamalan dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Siti menceritakan kegiatan sehari-hari di rumah. Ia mendapat tugas untuk menyiram tanaman setiap sore. Nah, Siti itu menceritakan pengalaman dia di rumah mengerjakan tugas. Nah, kalian juga bisa nanti ya menceritakan pengalaman kalian di rumah nih, apalagi selama pandemi ini kalian di rumah belajarnya di rumah ya, PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, kalian bisa nanti menceritakan jika kalian sudah masuk lagi kembali ke sekolah, bisa kalian menceritakan pengalaman kalian selama PJJ di rumah itu apa kegiatan kalian yang kalian lakukan. Nah, itu ntar bisa kalian ceritakan kembali ya. Selanjutnya, permainan tapak gunung. Melakukan permainan tapak gunung, Siti dan teman-temannya berkumpul di lapangan. Kegiatan olahraga hari ini akan melakukan kegiatan tapak gunung. Nah, seperti gambar ini nih tapak gunung nih. Biasanya kita sebut apa ya? Kalau ibu guru dulu sebutnya demprak. Main demprak yang ada batunya nanti kita lempar. Nanti kita jalan. Kalau batunya nanti nggak sesuai kotak, kita nggak mati. Langsung dilanjutkan oleh teman kita. Nah, ini bisa kalian lakukan nanti ya, kegiatan melakukan tapak gunung, kegiatan olahraga permainan tapak gunung. Ini pembelajaran kelima, peran anggota keluarga. Nah, di sini ada daftar tugas nih. Belajar, mencari nafkah, membersihkan kamar, merawat keluarga. Nah, di sini dikelompokkan nih, ayah itu tugasnya apa ya, perannya apa ya. Nah, melindungi keluarga, mencari nafkah, dan mencintai anak. Peran ibu apa? Merawat keluarga dan menyiapkan makanan. Nah,
Anak apa nih? Merapikan tempat tidur, belajar, dan menyiapkan tas untuk sekolah. Ini semua adalah peran dari masing-masing anggota keluarga. Selanjutnya, pembelajaran ke-6, perawatan tanaman mangga. Nah, mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam, ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah, karena eh, kalau warna kulitnya mangga yang sudah matang itu dia berubah menjadi kekuningan atau hingga orange jika sudah masak ya. Nah, di sini ada cara-cara menanam pohon mangga. Nah, merawat dan menanam pohon mangga. Kalian bisa baca ya anak-anak. Selanjutnya kalian bisa mengisi nih, melengkapi teka-teki silang berdasarkan teks bacaan yang tadi. Kalian bisa mengisi nih warna mangga yang masih muda itu warnanya apa. Ntar ini bisa kalian lakukan kegiatan ini ya, memanfaatkan waktu luang kalian nih di rumah untuk mengerjakan kegiatan teka-teki silang yang ada di halaman 152. Nah, sampai sini dulu pembelajaran dari Ibu Guru ya anak-anak. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah Ibu Guru sampaikan. Next, kita akan belajar masih di tema 2 ya, tapi kita masuk ke subtema 4. Sampai sini Ibu Rian akhiri dulu ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.